Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kalian sehat semua? Oke, alhamdulillah sehat. Eh, di masa pandemi hari ini, kalian itu harus mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, jaga jarak, jangan lupa memakai masker, terus memakai hand sanitizer, ya. Yang penting kalian harus eh, waspada terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu saya akan absen terlebih dahulu, teman-teman. Di sini ada yang tidak hadir. Oke, baik, hadir semua. Di sini saya akan menceritakan beberapa masalah di bengkel. Jadi kebanyakan orang-orang tersebut di bengkel itu teledor terhadap keselamatan kalian saat praktik di bengkel. Nah, jadi setiap bengkel itu harus ada alat keselamatan kerja. Kenapa harus diadakan alat keselamatan kerja? Karena alat tersebut sangat penting bagi kita di saat kita terkena musibah atau kecelakaan. Nah, yang kita cari itu ya pertolongan pertamanya. Jadi kita harus sediakan alat-alat atau benda yang dimana itu merupakan alat keselamatan kerja, misalkan seperti obat-obatan dan lain-lain. Di sini juga saya akan membahas beberapa benda atau alat-alat keselamatan kerja dan benda di saat itu dibutuhkan saat terjadi kecelakaan. Nah, yang pertama itu alat tabung pemadam kebakaran. Kenapa alat tersebut sangat dibutuhkan? Karena beberapa bahan di bengkel otomotif merupakan bahan bakar yang mudah terbakar. Maka kita memerlukan alat ini untuk memadamkan kebakaran yang mungkin terjadi. Misalkan lokasi bengkel tersebut jauh dari saluran air atau genangan air, misalkan dari kobak atau keran air. Nah, alat yang dibutuhkan tersebut yaitu tabung pemadam kebakaran. Dan yang kedua yaitu kain majun atau lap, ya. Nah, benda tersebut sangat sepele kalau dipandang sama kita, tapi itu lebih berharga bagi keselamatan kalian. Kenapa? Kain ini kita gunakan untuk mengalap kotoran yang ada di tangan atau alat-alat kerja kita. Dengan majun ini maka kebersihan alat dapat dipertahankan. Dan ini juga berguna saat membersihkan lantai yang dimana ada genangan oli atau genangan air yang akan terjadi terpeleset di saat kita melewati genangan tersebut. Dan yang ketiga yaitu pilihlah baju kerja atau yang disebut kita wear pack. Nah, wear pack tersebut ada bagian-bagian yang terurai dan membelai-belai supaya tidak terlilit putaran sumbu utama. Dan baju tersebut sangat penting untuk tubuh kita, misalkan untuk melindungi dari cairan-cairan yang lumayan berbahaya. Terus selanjutnya yaitu sarung tangan. Kenapa kita memerlukan sarung tangan? Ya karena untuk melindungi tangan intinya. Tetapi banyak beberapa macam sarung tangan yang digunakan di tempat praktek kita. Yang penting sarung tangan itu berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja dan atau tempat situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan sesuai
harus disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. Misalkan kalau sarung tangan elas itu dia sarung tangannya tebel, terus sarung tangan gerinda itu sarung tangannya yang anti potong. Ada juga sarung tangan yang anti cairan. Banyak sih fungsi-fungsi dari sarung tangan tersebut, banyak macam. Nah, selanjutnya yaitu kacamata pengaman atau safety glass. Safety glass tersebut berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja, misalkan mengelas atau menggerinda, yang dimana percikan tersebut rentan terkena terkena mata kita. Dan yang selanjutnya yaitu masker atau respirator. Benda tersebut berfungsi sebagai penyaring udara dihirup saat bekerja di tempat kualitas udara buruk, misal berdebu, beracun, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan masker ini digunakan pada saat pengecatan dan pencampuran bahan kimia lainnya. Dan selanjutnya yaitu safety shoes atau sepatu pelindung. Nah, sepatu ini berfungsi sebagai untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau benda berat, benda panas, cairan, kimia, dan lain sebagainya. Sepatu pelindung tersebut harus memiliki bahan kulit dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat, dan di ujungnya itu harus ada lempengan baja supaya ketika tertimpa benda berat kaki kita tidak terkena benda tersebut. Nah, selanjutnya yaitu helm. Helm ini sangat penting bagi kita untuk praktik di bengkel, karena helm diciptakan untuk guna melindungi kepala dari benturan semisal terbentur dengan pipa atau atap, serta menghindari kepala dari terjatuhnya benda berat dari atas. Dan selanjutnya yaitu obat-obatan. Nah, kita juga harus mementingkan obat-obatan. Kenapa kita harus mementingkan obat-obatan? Karena sakit itu tidak ada yang tahu ya. Jadi misalkan kita tiba-tiba sakit jauh dari pertolongan pertama dan jauh dari rumah sakit, atau sakit ringan, yang terpenting kita ada obat-obatan. Dan juga K3 P3K. Nah, P3K tersebut sangat penting bagi kita untuk praktik di bengkel, karena misal ketika kita terkena benda tajam atau terkena cairan-cairan panas, P3K tersebut sangat penting bagi kita untuk pertolongan pertama. Misalkan kita terkena benda tajam, tangan kita sobek, terus pertolongan pertama yaitu harus dikasih betadine, alkohol, dibersihkan alkohol biar tidak terkena tetanus. Dan selanjutnya yaitu kita perban. Untuk luka yang lebih dalam itu harus segera dilarikan ya ke rumah sakit, jangan dibiarkan, karena takut terkena infeksi lebih fatal atau kita kekurangan darah, soalnya luka sobek ini sangat dalam gitu. Dan yang terakhir yaitu kita harus mementingkan kedisiplinan pada saat kerja di bengkel atau praktik di bengkel ya teman-teman. Yang pertama, mungkin jagalah agar tempat kerja selalu bersih, dan saat pekerjaan selesai kembalikan segala sesuatu dengan teratur. Nah, yang kedua yaitu suku cadang bekas harus dikumpulkan dalam kantong plastik untuk selanjutnya dibuang atau dikembalikan ke pelanggan customer. Dan yang ketiga, mungkin parkirlah kendaraan yang akan diperbaiki di dalam garis stal dan jangan sampai keluar karena akan mengganggu kendaraan lain. Dan yang keempat, mungkin
Jangan menempatkan sesuatu di tengah jalan atau pintu masuk walaupun untuk sementara, karena akan mengganggu mobil keluar masuk. Pada saat kita magang di bengkel atau kerja di bengkel, mungkin kita harus disiplin ya. Dan selanjutnya yaitu jangan meninggalkan kunci atau suku cadang di lantai. Nah, kebiasaan orang itu kalau selesai membongkar atau memasang itu, dia langsung meletakkan kunci tersebut di lantai, karena dimana dapat menyebabkan Anda atau orang lain tersandung atau terpeleset karenanya. Biasakan menempatkan mereka atau kunci pada meja candy atau meja kerja. Jadi harus ditata ulang kembali ya. Nah, yang selanjutnya itu bersihkan dengan segera setiap bahan bakar, oli atau gemuk yang tertumpah. Nah, jadi pada saat kita membongkar benda tersebut yang berisi bahan bakar, oli atau gemuk lainnya, ya kita harus membersihkan langsung ya, supaya kita dan teman-teman kita itu tidak terpeleset ya. Nah, yang ketujuh mungkin bersihkan alat-alat atau SSST yang setelah dipakai. Nah, ini juga sangat penting bagi kita, terutama ya menjaga kebersihan bengkel kita ya. Dan selanjutnya mungkin kita kita harus mengetahui untuk terjadinya kebakaran di bengkel kita. Nah, kenapa ya kita harus mencegah kebakaran? Karena itu sangat wajib. Tempat bengkel tersebut banyak mengandung bahan yang mudah terbakar. Gimana cara mencegahnya? Mungkin ya mencegahnya yaitu Anda harus mengetahui di mana letak alat pemadam kebakaran dan cara menggunakannya. Yang penting kita tahu cara menggunakannya ya. Dan yang kedua, kain yang basah karena oli atau bahan bakar gampang sekali terbakar. Karenanya harus dibuang ke dalam tempat sampah yang tertutup dan terbuat dari logam. Jadi tempat sampah tersebut sangat penting untuk terjadinya kebakaran ya. Jadi tempat sampah itu harus terbuat dari logam, jangan dari plastik, karena plastik itu mudah terbakar. Dan yang ketiga yaitu gas yang dihasilkan saat pengisian baterai dapat terbakar juga. Karena itu hindari percikan api dari tempat tersebut. Dan jangan sekali-sekali melepas kabel pengisian baterai sebelum kontak dimatikan. Nah, itu sangat penting. Jadi jangan sekali-sekali ya melepas kabel tapi kontaknya masih hidup, jangan ya. Dan mungkin yang terakhir yaitu jangan merokok. Nah, kalian tuh kalau misalkan buat yang perokok, jadi ya merokoknya jangan di bengkel lah, di luar gitu, di tempat khusus. Ada misalkan kayak di warung lah, di tempat istirahat gitu. Karena tempat tersebut sangat rentan terhadap percikan api. Misalkan kalian sepele membuang puntung rokok di tempat tersebut, maka tempat tersebut yang rentan terkena percikan api maka akan menimbulkan kebakaran. Jadi mungkin dari keseluruhan yang saya bahas tadi, kesimpulannya yaitu mungkin setiap kegiatan perbengkelan hendaklah selalu dilengkapi dengan APD, alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ya, atau safety first yang aman. Terus cocok juga dan tidak mengganggu pemakaiannya. Dan itu juga khusus di bengkel umum, hendaknya APD digunakan harus bersih dan rapih agar tidak mengotori kendaraan pelanggan. Selain itu, pentingnya keteraturan dalam manajemen bengkel juga diperlukan demi menjaga ketertiban dan keteraturan dalam bengkel saat servis
atau yang lainnya. Selain itu, pentingnya mekanik untuk menjaga keselamatan dan keamanan dalam bengkel juga harus memperhatikan, terutama terhadap mekanik yang suka merokok sembarangan. Karena bahan-bahan di bengkel tersebut sekali tersulut api dan mudah terbakar. Dalam menanganinya, kendaraan pelanggan hendaknya mekanik selalu memperhatikan faktor kebersihan diri mekanik dan kebersihan kendaraan pelanggan tersebut. Jadi mungkin itu sedikit pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan teman-teman mohon ditanyakan ya, bila ada yang kurang paham. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya saya akan bahas lebih detail lagi tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada saat praktik di bengkel atau di industri ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.